diblokir. Nah, untuk membuka blokir pada waktu sakit kita diblokir itu Bu. Katanya harus ngurus lagi, ngurus ke BPJS, dilemparkan ke Dinsos. Dari Dinsos tunggu persetujuan. Pokoknya kasusnya lama gak singkat gitu loh Bu. Untuk pengurusan itu Bu. Gimana itu Bu? Untuk semuanya keluhan masyarakat itu Bu. Ya, ini sekali terjadi keluhan yang saya terima. Kalau Kartu Indonesia Sehat itu kan dapat dari pemerintah, ya. Jadi termasuk seperti kartu PKH itu ada yang diblokir juga, ada yang tidak cair. Jadi 2 tahun yang lalu Menteri itu sedang menertibkan administrasi kependudukan karena ada 1 kakak itu terima bantuan 2, 3. Nah, sedangkan yang di sana yang memang membutuhkan nggak dapat. Nah, ya kan itu. Termasuk ini ada hubungannya dengan KIS. Nah, dari situ akhirnya ditertibkan namanya Bambang itu se-RT ternyata Bambangnya banyak. Ada yang bukan dibekukan lah. Dibekukan itu berarti bukan dihapus. Kalau dihapus berarti data Bambang udah nggak ada sama sekali. Diblokir. Kayak ATM itu kalau salah pencet kan diblokir. Kalau caranya begitu, kalau terkait dengan KIS, pokoknya pasien itu bawa dulu ke sana, ke puskesmas ya. Tapi kalau dibilang ini blokir, Pak Bu sedang diurus, terima dulu. Tapi ngerayu, jangan galak-galak dulu. Kalau pertama nggak boleh galak, harus naik. Saya bilang begitu, biasanya ngerayu dulu, nggak bisa, rada neken mana ngancam. Tapi nggak ngancam fisik ya. Kalau nggak tak laporkan loh ya, kalau Bapak nolak gitu loh Pak, pasien ya. Dan itu udah saya ngomong begini bukan provokasi loh ya. Bahwa karena negara atau pemerintah tidak boleh menolak orang sakit apalagi orang tidak mampu. KIS itu kan dari pemerintah. Jadi kalau soal diblokir ya, soalnya dikhawatirkan kenapa kok bisa diblokir? Mungkin bisa dianggap sudah meninggal. Atau kedua ada data ganda. Atau ternyata setelah dicek kartunya itu double dengan yang lain. Intinya bisa diaktifkan, pokoknya dirawat dulu. Nah kan yang keluarga itu yang satu nungguin pasien, yang satu ya pertama itu ya ke BPJS, kemudian ke Dinsos. Saya sudah komunikasi sama Pak Helmi, itu akan ada kemudahan. Tapi kalau dari Dinsos lama, kontak Mbak Dewi ini juga sudah kenal. Dia akan dibantu sama Mbak Dewi untuk diaktifkan. Bapak Ibu sekalian, coba ya besok Senin atau Selasa, sama seperti kartu pensiun. Saya juga punya kartu pensiun suami. Itu kalau saya 3 bulan nggak ke ATM, keblokir Pak, karena dianggap sudah mati. Takut salah gunakan anak atau yang lain. Nah, caranya begini ya, lebih baik Bapak itu kontrol. Jadi 3 bulan sekali, itu biasanya kalau sudah 1 tahun nggak dipakai memang diblokir. Coba yang punya kartu KIS atau temennya siapa tetangga kalau punya KIS, sekali-sekali ke puskesmas bilang, saya kontrol itu loh, tensi, pusing-pusing atau pengen tahu sehat apa tidak. Nah, mumpung belum pas darurat yang pas lagi butuh-butuhnya, jadi nggak dalam kondisi sakit, ngecek KIS-nya itu masih aktif atau tidak. Dalam kondisi sehat, oh ternyata normal-normal saja. Oh nggak apa-apa Pak, karena saya ingin tahu kartu saya ini terblokir apa tidak. Nah, jadi suatu saat kalau memang bulan depannya sakit, itu sudah aktif. Disarankan begitu. Tapi kalau memang ternyata terblokir, apalagi KIS dan yang bersangkutan masih hidup, selama memang tidak masih membutuhkan, masih bisa dibuka lah istilahnya. Oke? Kalau tadi dilimpah-limpah kan ngomong saya nanti ya enaknya kalau kenal itu ini tinggal kontak Pak Kadis. Iki tak kawal loh Pak kan. Hah? Terus punya KIS kemarin katanya pihak puskesmas itu di BPJS keblokir ngurus ke sana, dilempar ke Dinsos. Dinsos katanya pengajuan lagi gitu loh Bu. Betul nggih? Pengajuan boleh. Terus BPJS boleh. Tamat siapa jadi? Wah tidak katanya. Istrinya sekarang
hamil Tua. hampir akis ki akis tapi Indonesia Sehat Bu. Jadi kalau jaminan sosial itu BPJS itu ada yang mandiri, ada yang dibiayai pemerintah, ada yang gabungan antara pengusaha misalnya kerja di pabrik gitu kan, sebagian dipotong bayaran sama dipotong dari pemerintah. Kalau KIS ya berarti nanti itu buat kritik ya, nanti saya akan kasih masukan ke Dinsos ya. Ini kalau begini kan ada lama ya, berapa lama imbal-imbalkan. Gak apa-apa deh, nanti besok Senin kita saya kontak Pak Helmi. Harusnya pengaktifan begitu ya harus ada gerak cepat, 1 hari lah Mas Slamet. 1 hari Bu, data mana Bu? Tapi 1 bulan Bu. Suruh tunggu toh. Sudah lahir Bu Anan Bu. Saya juga pernah ngurus Bu, suruh tunggu sampai sekarang 1 tahun enggak aktif. Belum aktif, enggak gini aja, gini. Kuatirnya panjenengan tadi kan saya bilang BPJS itu ada nama ganda itu mungkin tidak diaktifkan, bisa jadi masalah itu. Begini aja, mumpung belum sakit, bukannya saya kita semoga sehat semua. Tapi kita kan punya payung ketika ada hujan sudah punya payung. Sama sebelum sakit kita sudah BPJS. Bapak Ibu sekalian, kalau di sini gini, baik itu BPJS yang sudah tidak aktif atau yang belum punya sama sekali, selama tidak mampu. Nah, tidak mampu yang paling tahu kan diri sendiri dan keluarganya. Kedua Pak RT, Pak RW membuat surat, ya kan? Kemudian ngajukan ke operatornya desa. Jadi itu nanti yang mengatakan Bapak bahwa bisa dapat bantuan dari pemerintah itu tergantung kepala desa, Pak. Ini memang layak apa tidak? Tapi beginilah, kalau BPJS itu kan untuk terus-terusan kan? Kalau ada, tadi kan saya sudah bilang ada Jember Keren, ada juga Jatim yang dibiayai oleh APBD Jatim itu untuk per kasus. Kalau panjenengan punya BPJS atau kartu KIS, itu bukan segala penyakit ya, itu berlaku untuk terus gitu loh. Tapi kalau untuk Jember Keren itu per penyakit. Jadi sekarang misalnya kena usus buntu, ya pada saat waktu dirawat pertama sampai selesai dinyatakan usus buntunya selesai, itu namanya 1 paket. Dan nanti bagaimana sudah sembuh, minggu ini sembuh, kemudian 2 bulan lagi kena penyakit demam berdarah misalnya begitu, ya Jember Keren baru lagi, paket baru lagi. Itu per paket, bukan yang harus diurus lagi, ya SKTM lagi. Sama yang Jatim juga begitu, ada ketika dirujuk ke rumah sakit provinsi, kalau panjenengan belum punya BPJS, ada kan Jember Keren kan hanya sampai di tingkat kabupaten kan. Tapi begitu dirujuk ke rumah provinsi kalau memang tidak mampu, itu ada tanggung jawab dari provinsi. Asal ada surat yang mendukung bahwa tidak mampu. Itu saya juga nyusun waktu itu, anggarannya. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi kalau soal keblokir diurus, tapi puskesmas sama dokternya nggak boleh nolak. Andaikan seperti itu, daruratnya, ya Mbak Dewi, kalau Mbak Dewi nggak bisa, harus ada siapa yang bisa dikontak begitu, ya Mas Selamat dulu, ya kan? Kita akan bilang terima dulu, dokumen menyusul. Saya kasih contoh ya Surabaya tuh, wali kotanya Mas Erik. Sudah punya BPJS, tidak punya BPJS, pokoknya cukup bawa KTP. Soal ngaku kaya, nggak kaya, miskin nggak miskin, dirawat dulu. Nanti setelah itu diteliti ternyata memang mampu, ya itu nanti urusan pemerintah, pendekatan ke nyicil atau apa itu urusan belakang. Yang penting ditangani dulu. Katanya sih Jember begitu, tapi kalau saya ada dengar wadulan begini ya, saya besok akan kontak, ingetin ya. Senin saya akan kontak Pak Helmi, ya kan? Pak Helmi bahwa ini ada sebulan sampai 1 tahun ya. Saran saya Pak, Bapak ngurus lagi RT RW sama soalnya kemarin dari Dinsos itu coba ke RT RW, kemudian ke kelurahan atau desa, input namanya di TKS Pak. BPJS saya keblokir, saya mau mengaktifkan. Nah dari situ nanti sudah keterangan dari balai desa ke Dinsos. Jadi kalau panjenengan langsung ke Dinsos memang tidak bisa. Tapi harusnya RT RW cepat. Target saya si RT RW malam ini misalnya, besoknya itu ke kelurahan kalau libur kan,
besoknya harusnya sudah ke Dinsos. Harusnya 2 hari 3 hari. Tetapi yang sakit tetap di puskesmas, nggak boleh nunggu setelah kerja baru surat itu keluar. Negara harus bertanggung jawab. Ditolaknya tidak ditolak Bu di apa di kesehatan itu nggak ditolak, jawabannya cuma satu, sampeyan ini tidak aktif harus ikut umum bayar itu. Bilang aja tidak mampu, sedang diurus, surat keterangan tidak mampunya menyusul atau surat BPJS yang sedang diurus. Ini pakai Jember Keren dulu. Jawab gitu ya Pak ya? Iya Bu, kalau sekarang kan ada Jember Keren. Sebelum ini Oh, iya. Bu, yang saya maksud. Oke. Memang pemerintah dalam rangka pengupaya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 itu semua warga negara 100%, 90%. 100% itu ada yang namanya universal coverage. Jadi punya BPJS nggak punya BPJS, pemerintah kabupaten bertanggung jawab, pemerintah provinsi bertanggung jawab. Itu nggih? Nggih, Bu. Nah nanti ya jawabannya gini, terima dulu Pak, tidak, tapi jangan kasar-kasar nanti tambah orangnya marah. Ini orang sakit Pak, katanya undang-undang, dan saya kasih kan kita ketemu, katanya undang, agak ya bahwa kita pinter biar dia malu gitu loh. Pak, berdasarkan undang-undang kesehatan pemerintah tidak boleh menolak warga tidak mampu, gitu loh Pak, berani ngomong gitu? Berani. Ya udah. Tolaknya nggak ditolak, cuma aja itu. Bayar Bu. Bayarnya nanti Pak seminggu lagi, gitu aja. Sambil Pak jenengan ngelobi minta kita kawal gitu loh Pak, ya. Nah, ya kan. Selama memang tidak mampu. Ya, gitu ya. Siap Bu, siap Bu. Gunanya kenal itu memang begitu, tapi ya biasa kita bukan pesulap ya, nanti misalnya Mbak Dewi kok nggak diangkat-angkat, salah lagi lobet, lagi apa gitu nih. Gitu. Tapi tips pertama saya berikan ini asal ya memang kalau mampu ya jangan bilang tidak mampu, nanti nggak mampu tenanan ya kan. Ya Bu, ya betul. Jadi Trump oh enggak gini, kalau di Surabaya itu urusan berikut. Kalau yang penting ditangani dulu lah, ya kan? Ditangani dulu, diselidiki, habis 5 juta, 10 juta, ternyata tuh, ini Jember ini kemarin itu ngomong gini Mas Slamet, siapa sih Pak, sampai itu dari Dinsos, setelah kita teliti, itu ngelem, apa itu komputernya tuh loh, datanya, bilang tidak mampu, ternyata setelah itu apa yang lalu lintas perpanjangan STNK tuh, terlacak dia punya 2 mobil. Ceknya. Nah, ya kita memang harus, kalau memang mampu ya mampu, kalau nggak mampu ya nggak mampu. Tapi orang mampu pun kalau nggak punya BPJS, kalau lagi kena cuci darah habis tuh harta. Jadi kalau yang mampu ya bayar mandiri lah. Amal anggap aja 1 bulan 140 setahun berapa, tapi mudah-mudahan nggak sakit. Kalau sakit, kalau nggak sakit biar dipakai orang lain yang nggak mampu gitu loh Pak. Siap. Jadi meskipun saya bayar iuran tapi mudah-mudahan saya nggak sakit, jadi anggap aja kita sodako ke yang membutuhkan ya. Siap, Tapi Bu. kalau nggak mampu negara yang harus hadir. Makan bersama.